Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, peserta didik yang semoga senantiasa diilhami, diberikan kesehatan dan diberikan oleh Allah pertolongan untuk jalan menuju takwa. Pada video kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 9 bab haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji artinya secara bahasa menyenghaja. Secara istilah dapat diartikan ibadah yang dimulai dengan ihram dan ditutup dengan tahallul. Haji adalah ibadah yang tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk berangkat. Ada yang diberikan kesehatan tapi tidak cukup secara finansial, atau sebaliknya punya kemampuan berupa finansial tetapi tidak ada kesehatan. Ada yang memiliki keduanya tapi hati yang tidak terbuka. Maka manakala Allah sudah membukakan hati dan kita memiliki kelapangan kesehatan dan kelapangan harta, maka janganlah kita menunda-nunda, karena kita tidak tahu bahwa apakah besok kita masih sehat, masih lapang harta, ataupun bahkan kita apakah masih hidup. Orang yang berhaji sesungguhnya adalah tamu Allah. Allah yang mengundang sehingga memudahkan jalan kita sampai ke sana. Perintah berhaji sebagaimana telah termaktub dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Kewajiban atas manusia pergi berhaji barang siapa dia mampu dan ada jalan. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak berhajat atas alam semesta. Berbeda-beda pendapat mufasir kapan diwajibkan haji itu dimulai. Ada yang berpendapat bahwa dimulai sejak tahun 6 Hijriah, ditandai bahwa Rasulullah berangkat berumrah bersama sahabat. Hanya saja tahun itu tidak dapat dilaksanakan karena sebelum memasuki kota Mekah dihalang-halangi oleh musyrikin, dan Rasulullah melakukan umrah pada tahun ke-7 Hijriah. Pendapat kedua, haji dimulai disyariatkan pada tahun ke-9 Hijriah, ditandai bahwa Rasulullah mengutus Abu Bakar As-Siddiq berhaji membawa 300 sahabat, sedangkan Rasulullah sendiri tidak ikut melaksanakan. Alasan tidak ikut serta tersebut dalam hadis, Rasul mengatakan hanya saja tahun ini kaum musyrikin masih berhaji, dan di antara mereka masih ada pula yang berhaji dengan bertelanjang. Mufasir mengatakan bertelanjang itu adalah kaum perempuan yang bertelanjang dada dengan alasan bahwa lahir di muka bumi dengan keadaan fitrah tidak berdosa, maka mereka menunjukkan aurat ketika berhaji demi kefitrahan tersebut. Maka untuk menyucikan itu Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar mengendarai unta Rasul bernama Al-Qaswa. Sampai di Arafah, Abu Bakar bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah engkau diutus Rasul sebagai amir atau mukmin, sebagai pemimpin haji pengganti diriku atau sebagai makmum?" Ali mengatakan bahwa diriku sebagai makmum. Hanya saja pada diriku membawa misi untuk disampaikan dari Rasulullah. Maka berkhutbah Ali bin Abi Thalib menyampaikan substansi dari khutbah itu ada 4. Yang pertama, kaum kafir tidak akan masuk surga. Yang kedua, kaum musyrikin tahun depan tidak boleh lagi ada yang berhaji. Yang ketiga, tidak ada lagi yang berhaji dengan bertelanjang. Dan yang keempat, barang siapa di antara kaum musyrikin yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka memiliki baginya tempo 4 bulan untuk diselesaikan. Selebih itu maka Allah dan Rasul berlepas tangan atas perjanjian itu. Dan pendapat yang ketiga, mulai disyariatkan haji itu adalah pada tahun ke-10 Hijriah, karena pada tahun inilah Rasulullah benar-benar berangkat haji yang disebut dengan haji wada. Di antara 3 pendapat tersebut, tahun 6, tahun ke-9 dan tahun ke-10 Hijriah, paling muktamad pendapat ulama bahwa
kewajiban haji dimulai pada tahun 9 Hijriah. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, orang yang berhaji maka sesungguhnya ada orang yang ditolongi Allah. Yang pertama adalah dibukakan hati. Tidak semua manusia orang muslimin yang dibukakan hati. Maka beruntunglah orang yang dibukakan hati dan kemudian padanya memiliki jalan dan memiliki kemampuan berupa kesehatan dan kemampuan berupa kekayaan. Orang yang berhaji tidaklah sampai kecuali dia harus mengorbankan yang pertama harta untuk biaya pemberangkatan dan biaya hidup. Orang yang berhaji mengorbankan waktu karena cukup lama dia meninggalkan tanah air. Bahkan kalau zaman dulu bisa sampai 1 tahun. Orang yang berhaji dia harus betul-betul memiliki kesehatan yang cukup prima karena sangat melelahkan ibadah tersebut. Bahkan kita tahu banyak orang yang di sana kemudian tidak kembali dengan keadaan hidup karena meninggal dunia. Orang yang berhaji juga orang yang sudah siap untuk menahan syahwat, sekalipun dia bersama dengan istrinya atau suaminya, maka dilarang untuk melakukan hubungan sampai dia bertahalul. Maka orang yang berhaji itu benar-benar mempersiapkan diri. Ibadah yang memiliki di dalamnya nilai-nilai sholat, nilai puasa dan nilai zakat. Disebut demikian karena orang yang berhaji harus khusyuk sebagaimana khusyuknya orang yang sholat. Orang yang haji itu akan kelelahan sebagaimana kelelahan orang yang puasa. Orang yang berhaji itu harus berkorban harta sebagaimana berzakatnya orang yang berharta. Maka wajarlah bahwa ketika orang yang haji kemudian hajinya adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan kecuali adalah surga. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhaji pada fokus kita sesungguhnya ada pada Ka'bah. Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa iz bawwa'na li Ibrahim makana baiti alla tusyrik bi syai'a wa tayya baiti lit ta'ifina wal qa'imina wa ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim, tempat Baitullah, dan jangan engkau mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan sucikanlah rumahku lit-ta'ifina bagi orang yang tawaf, wal qa'imina bagi orang yang beribadah, wa ruka'i sujud bagi orang yang ruku dan sujud. Maka jelaslah bahwa Ka'bah itu ada dibangun Nabi Ibrahim. Ka'bah biasa disebut pula Baitullah, Baitul Atiq. Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan bahwa Nabi Hud, Nabi Nuh pernah pula berhaji. Manakala Rasul pergi berhaji melewati lembah Usfan, Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ini lembah apa?" Abu Bakar menjawab, "Ini lembah Usfan." Maka Nabi menjawab bahwa di lembah ini pernah dilalui oleh Nabi Nuh, Nabi Hud dengan mengendari unta, dengan kekang tali serabut, berpakaian mantel dengan sorban belang hitam putih untuk berhaji ke Baitul Atiq. Hanya saja hadis ini gharib, hadis ini janggal. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, haji adalah ibadah yang sebelum kita berangkat haruslah kita benar-benar menjadi pribadi yang baik. Walaupun pribadi yang baik itu tidak harus karena berhaji, tetapi lebih-lebih bagi orang yang berhaji harus menjadi pribadi yang baik. Di antaranya menjaga marwah, seperti tidak membuka aurat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kehormatan diri. Orang yang berhaji juga harus menjaga hubungannya dengan manusia. Jika dia punya kesalahan, kezaliman, hendaklah meminta maaf. Jika dia ahli maksiat, hendaklah dia bertaubat. Jika ada hubungan silaturahmi yang terputus, hendaklah disambung. Jika dia memiliki hutang, hendaklah dibayar. Jika bahkan ada orang yang berhutang, hendaklah dia menagih. Karena orang yang pergi berhaji belum tentu akan kembali. Maka sebelum berangkat berhaji, maka selesaikanlah semua urusan kemanusiaan.
yang berhubungan dirinya sehingga tidak ada lagi perkara yang tertunda. Kemudian orang yang berhaji juga harus menjaga hubungannya kepada Allah sebelum berangkat. Maka dia melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dengan semampunya dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dia sudah menjadi ahli sholat 5 waktu. Dia sudah melakukan puasa. Dia sudah berzakat. Walaupun orang yang berhaji itu tidak harus orang yang sholat, puasa dan zakat. Boleh saja dia berhaji tanpa menunaikan yang sebelumnya. Tetapi tentu selayaknya kewajiban sholat yang ibadah harian sudah harus terlaksana. Puasa yang ibadah tahunan sudah terlaksana. Ibadah harta yang memiliki kekayaan sudah terlaksana. Agar dia betul-betul menjadi seorang haji yang benar-benar mabrur. Karena dia sudah menunaikan ibadah-ibadah yang sesungguhnya lebih ringan daripada haji itu sendiri. Tanda orang yang haji diterima Allah adalah dia berangkat dalam keadaan baik dan pulang pula menjadi pribadi yang baik. Maka ketika dia pulang, dia tidak kembali kepada kemaksiatannya. Dia tinggalkan majelis-majelis sia-sianya. Dia tidak kembali kepada kefasikan. Ini ada tanda haji yang diterima Allah. Apabila dia kembali lebih buruk daripada sebelumnya, ini tanda haji yang mardud, yang ditolak. Bahkan barangkali dia hanya berhaji, tidak lain adalah karena dunia saja. Seperti banyak orang yang berhaji hanya ingin agar disebut orang yang taat, ingin disebut pulangnya dengan seorang haji atau hajjah. Maka niatnya itulah yang akan menggugurkan daripada apa yang telah dia lakukan. Dan Allah Maha mengetahui isi hati dan niat yang ada pada diri seorang yang berhaji tersebut. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji itu ada sesungguhnya tamu Allah. Tidak orang itu berhaji kecuali adalah dengan pertolongan Allah. Orang yang berperang, orang yang berhaji, orang yang umrah, ada tamu Allah. Ditandai dengan Allah berikan dia niat sehingga terbuka. Kemudian Allah berikan dia jalan sehingga sampai. Kita lihat berapa banyak jumlah penduduk muslim di muka bumi. Tetapi yang ada saban tahun hanya 2 juta. Dan tidak semua manusia sampai matinya punya kesempatan sama untuk berhaji. Maka orang yang diberikan Allah jalan dan kemudahan untuk berhaji, sesungguhnya ada dia tamu Allah. Maka sebalayaknya sebagai orang yang tamu, maka hendaklah kita menjadi tamu yang baik. Kita konsentrasikan ibadah kita ketika di tanah Mekah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Urusan tanah air, urusan pekerjaan dan lain sebagainya kita tinggalkan. Kita jadikan itu sesuatu yang kita wakilkan kepada Allah untuk diselesaikan. Hingga kita ke tanah air, maka kita baru kembali untuk urusan tanah air kita. Bagi orang yang berhaji ada 6 hal yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tauf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Selain daripada melaksanakan ketentuan wajib, dia juga wajib meninggalkan yang namanya berhubungan suami istri hingga benar-benar telah bertahalul. Maka jika dia dapat melaksanakan ini dengan baik, maka dia sungguh telah melaksanakan ibadah haji. Ditambah juga agar lebih sempurna dia melaksanakan manasik-manasik haji yang bersifat sunnah, dan dia meninggalkan larangan dalam berhaji seperti melakukan perburuan kecuali dia membunuh pada hewan yang dibolehkan. Dia dilarang memotong pohon, dan tidak boleh orang yang berhaji itu membawa senjata tajam dan memungut barang temuan di dalam berhaji tersebut. Maka jika dia benar-benar telah melakukan haji tersebut, maka dia telah menjadi haji yang dikehendaki dalam ketentuan syariat, dan insyaallah berbaik sangka kepada Allah dan bertawakal bahwa ibadahnya hajinya tersebut adalah haji yang mabrur, yang diterima. Untuk menjadi seorang yang khusyuk dalam beribadah, maka kita perlu belajar, perlu kita mengkaji bagaimana kaifiat daripada haji. Kemudian kita gali sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada pada manasik haji tersebut. Seperti mana kalau kita wukuf di Arafah, itu adalah pengingat bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan akan disidang di mahkamah Allah. Dan ketika kita melakukan tawaf, hikmahnya adalah bahwa sebagai manusia tidak boleh menjadi orang yang stagnan, harus senantiasa bergerak, beraktivitas untuk kebaikan. Putaran 7 kali, tidak lebih dan tidak kurang. Maka itu menyebutkan bahwa
ada masa pada sesuatu. Jabatan ada masanya, kemudian hidup ada masanya. Maka selagi kita memiliki masa itu, pergunakanlah dengan amanah dan sebaik-baiknya. Ketika kita lari dari Safa dan Marwah, ini ada nilai-nilai konstruksi positif dalam berpikir yang harus kita bangun. Sebagaimana Sayyidah Siti Hajar yang lari ke Safa Marwah berbolak-balik 7 kali untuk mencari minum anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tidak Siti Hajar berlari kecuali adalah karena ingin mendapatkan satu tenggak minum untuk anaknya. Maka ketika dalam hal sesuatu kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa akan ada sesuatu yang kita dapatkan sebagaimana berbaik sangkanya Sayyidah Siti Hajar. Kemudian manakala bertahalul, di antara yang kita bisa ambil adalah membuang rambut. Maka kita harusnya membuang daripada keburukan yang ada pada diri kita, ambil kebaikan, menjadi pribadi yang baik. Maka apabila kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang ada pada haji, maka kita akan menjadi haji yang baik dan kemudian terus berlanjut hingga kita kembali kepada tanah air. Orang yang berhaji hendaklah dia menjaga diri sehingga menjadi haji yang diterima Allah. Pertama, dia menghindari azza, yakni menyakiti baik secara lisannya, baik secara fisiknya kepada haji atau jamaah yang lainnya. Kemudian dia juga harus menjadi orang yang menjauhi jidal, yakni menjauhi dari berdebat sesuatu yang tidak membawa kebaikan. Dia juga harus menjauhi lagha, melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia juga harus menjauhi mana, menyebut-nyebut kebaikannya sehingga timbul ujub atau bahkan kesombongan. Orang yang berhaji itu haruslah dia menjadi pribadi yang dirinya sendiri yang berbuat, kecuali memang dia tidak mampu untuk melakukan. Seandainya seorang jenderal berhaji, tidak perlu membawa ajudan untuk mengangkat barang yang pribadinya sendiri adalah hak untuk mengangkatnya. Sehingga orang yang berhaji itu sesungguhnya sudah melepaskan daripada jabatan dunia, sosial dunia. Dia hanya sesungguhnya adalah seorang hamba Allah yang menghadap kepada Tuhannya. Maka orang yang berhaji itu melepaskan semua simbol-simbol kemuliaan dunianya, kehormatan dan pangkat jabatan, hanya mengenakan pakaian ihram sama semua manusia, baik dia seorang yang kaya maupun yang miskin, yang berpangkat maupun tidak, semua berpakaian yang sama sehingga semua sama di mata Allah kecuali adalah ketakwaan dan kesungguhannya dalam berhaji. Tidak boleh merasa pribadi yang kuat dalam melakukan suatu ritual haji dan menganggap remeh orang lain, karena Allah barangkali memberikan pahala yang lebih pada orang yang lemah karena kelemahan tersebut. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji hanya dilaksanakan 1 kali. Lebih daripada itu sesungguhnya adalah sunnah. Sahabat bertanya, sahabat Aqra bin Habis, "Ya Rasulullah, berapa kali kami harus berhaji? Apakah setiap tahun?" Maka Nabi menjawab, "Jika diwajibkan saban tahun, kuiyakan apa yang kamu katakan, maka kalian pasti tidak mampu. Maka lakukanlah atas apa yang diperintahkan Allah dengan semampu kalian dan tinggalkanlah apa yang aku larang." Maka ibadah yang haji yang hanya diwajibkan 1 kali sesungguhnya adalah bagian ibadah yang harusnya benar-benar haji yang terbaik yang kita lakukan. Karena saat ini karena banyaknya jamaah, tidak banyak orang diberikan kesempatan untuk 2 kali. Kalaupun kita punya kesempatan yang kedua, boleh kemudian yang kedua itu kita jadikan haji untuk orang yang kita badali, seperti ayah, ibu, kemudian kerabat kita yang barangkali tidak mampu, maka kita hajikan mereka dengan atas nama kita. Bahkan dalam pandangan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi boleh menghajikan kepada ahli kita yang sudah meninggal dunia. Dan pandangan Imam Maliki tidak ada haji untuk orang yang sudah meninggal dunia. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membanggakan melebihi daripada membanggakannya orang yang berperang dengan tertumpahnya darah dan orang yang berhaji yang kepala mereka berdebu ketika wukuf di Arafah, membanggakan kepada para malaikat sehingga Allah menghapuskan mereka dari ahli neraka. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah menghapuskan catatan manusia sebagai ahli neraka kecuali pada hari Arafah tersebut. Tidak ada Allah menghapuskan dosa lebih pada hari Arafah tersebut, sehingga mereka yang benar-benar diterima hajinya seperti orang yang
lahir kepada dunia ini tanpa membawa dosa, dan tidak ada balasan yang lebih pantas daripada orang yang berhaji kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini kami sampaikan, semoga membawa kebaikan dan semoga kita menjadi hamba yang dapat menunaikan ibadah haji dan umrah dan diberikan senantiasa pertolongan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.